Ya, perkenalkan nama saya Kathleen Naomi dan hari ini saya akan menjelaskan cara penggunaan Stata untuk uji mediasi dan uji moderasi. Di sini kita sudah ada data kita, ada net margin, return on equity, dan juga price to cash flow ratio. Di sini net margin bertindak sebagai variabel independennya yaitu X, return on equity sebagai Z yaitu mediasinya, dan juga price to cash flow ratio sebagai variabel dependennya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mengcopy semua ini dan memindahkannya ke stata kita. Kita treat first row as name. Jika sudah, kita kembali ke statanya. Kemudian hal pertama yang kita lakukan yaitu meregresikan Y terhadap X1. Regresi Y X1. Kemudian kita predict crash R. Di sini kita mau melihat apakah data ini normal atau tidak. Ternyata tidak normal. Maka kita harus mencari letak ketidaknormalannya di mana dengan cara graph progress. Ternyata ada titik-titik di atas. Lalu kita sort. Di sini sudah di sort secara otomatis karena titiknya ada di atas, maka yang kita hapus datanya adalah di bawah. Di sini kita coba menghapus kedua data ini karena memiliki selisih yang cukup banyak dibandingkan yang lain. Kita coba drop, kemudian kita kembali, lalu kita coba graph box rest-nya lagi. Sudah tidak ada titik-titiknya. Lalu kita coba SK-test rest lagi, apakah normal? Sudah normal. Setelah datanya normal, kita tidak lupa melakukan heat test juga. Di mana di sini lebih dari 0,05 yaitu lolos uji hetero. Dan tidak ada gejala masalah hetero. Langkah kedua yaitu kita meregresikan Y terhadap X1. Y X1. Sama seperti tadi kita drop rest-nya terlebih dahulu. Kemudian predict crash R, SK test rest, normal. Head test-nya juga normal. Langkah yang ketiga, kita meregresikan ketiga variabel ini. Regresinya yang pertama Y terlebih dahulu, kemudian X1, kemudian Z-nya. Kemudian kembali kita melakukan predict res R. Oh, karena resnya sudah ada, berarti kita pakai res 2. Kemudian SK tes res 2. Normal, dan head test-nya juga normal. Kemudian kita meregresikannya lagi. Dan di sini kita lihat PT-nya di sini itu eh, semuanya itu signifikan. Artinya itu model ini itu model mediasinya itu parsialnya kita melakukan Sobel test. Di sini kita mengambil dari langkah 2 dan juga langkah 3, di mana langkah 2 tadi itu regresi Z terhadap X1 dan juga langkah 3-nya itu meregresikan Y, X1 dan juga Z. A ini dari yang langkah kedua tadi kita mendapatkan 0,19, kemudian B dari langkah ketiga yaitu kita mendapatkan 0,56. Kita lihat dari sininya, koefisiennya. Kemudian untuk ini, itu namanya, ini SE. Kemudian untuk selanjutnya ini itu merepresentasikan merepresentasikan standar errornya. Untuk yang langkah kedua tadi kita mendapatkan 0,03 dan standar error yang langkah ketiga kita mendapatkan 0,074. Dan kita mendapatkan hasil 4,85 yaitu lebih dari 1,96 sehingga lolos uji Sobel test. Kemudian selanjutnya kita melakukan uji normalitas multivariat, yaitu dengan rumus epitest, normality, kemudian margin, RE, yang variat. Nah, di sini kita melihat bahwa kita melihat
dua data terbawah yaitu Henze Ziegler dan juga Dornick Hansen. Di sini Dornicknya itu lebih dari 0,05 sehingga lolos, tapi untuk Henze Zieglernya itu tidak lolos karena kurang dari 0,05. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menggambar diagram statistik, SEM, model building estimation, menggambar di sini sebagai X-nya, yaitu margin, di sini sebagai Z-nya, dan di sini sebagai Y-nya. Kemudian kita hubungkan, lalu kita pencet maximum likelihood. Karena langkah-langkah di atas yang sudah kita lakukan itu normal dan tidak ada data yang kurang, sehingga maximum likelihood. Nah, di sini sudah muncul ini, dan kita melihat di sini probabilitas C-nya itu 0,00, sehingga kurang dari 0,05 artinya baik menjelaskan modelnya. Langkah selanjutnya itu kita merumuskan S-stat curve. Stat. Nah, di sini ada penjelasan di mana likelihood ratio yang didapatkan yaitu 0,000. Yaitu kurang dari 0,05, di mana artinya itu model ini tuh menjelaskan lebih bagus dari saturatednya. Kemudian di sini kita ada RMC-nya yaitu kurang dari 0,05 juga sehingga bagus. Kemudian 90% CI-nya juga bagus karena kurang dari 0,005 dan juga PICOS-nya itu lebih dari 0,05 dan itu tuh artinya bagus. Kemudian AIC BIC-nya itu jika semakin besar itu artinya ada peluang untuk membetulkan modelnya. Kemudian yang CFI TLI ini jika mendekati satu atau satu itu artinya itu bagus. Kemudian di sini itu SRMR itu semakin rendah angkanya itu semakin bagus. Kemudian yang CD ini artinya seberapa besar model ini bisa dijelaskan. Kemudian langkah berikutnya yaitu make. Kemudian mediasinya yang perlu dan dependennya yang PCR. Make sense. Nah, di sini ketika kita mengeluarkan rumus ini itu sudah ada penjelasannya di step 3 di mana di sini tuh jelaskan bahwa step 1, step 2 dan step 3 dan juga Sobel test di atas itu signifikan di mana artinya itu mediasinya itu parsial. Kemudian yang terakhir, kita kopas ini, kemudian step and steps 5 itu. Nah, di sini eh, RIT yang diperoleh itu lebih dari 0,25 itu 0,25 itu artinya bagus, di mana artinya itu sekitar 32% itu net margin terhadap PCR itu bisa dimediasi oleh ROE. Itu adalah penjelasan untuk uji mediasi. Kemudian untuk uji moderasi, hal pertama yang kita lakukan yaitu meregresikan Y, X1, dan juga Z. Lalu kita mau cek apakah normal atau tidak. Ternyata tidak normal. Kemudian graph progress lagi, seperti tadi. Dan sort, dan kita coba delete. Kita SK tes lagi dan ternyata normal. Setelah itu kita melakukan uji multikolonialitas. Lolos karena tidak lebih dari 10. Kemudian uji hetero. Dan lolos juga karena lebih dari 0,05. Kemudian langkah kedua yaitu kita melakukan do file. Kemudian sudah ada. Lalu kita meregresikan. Kita meregresikan PCR, net margin, ROE, dan net margin ROE. Regress 2R, skates tes 2, itu sudah normal. Kemudian uji multiko juga sudah lolos dan juga head test dan lolos. Kemudian yang terakhir kita melakukan hal yang sama lagi, yaitu rec PCR, net margin, ROE, net margin, ROE. Di sini tuh PT-nya itu tidak signifikan, sedangkan di awal tadi itu signifikan. Sehingga untuk moderasinya itu merupakan prediktor.
Atau juga disebut bahwa artinya itu variabel moderasinya itu hanya berperan sebagai variabel prediktor atau independen dalam model hubungan yang dibentuk. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.